Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys. Kali ini gue bakal ngebahas light novel Arifureta volume kelima, chapter ketiga. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hajime dan kawan-kawan telah berhasil masuk ke labirin besar Goryeo-en. Dan di sana ternyata mereka telah diserang oleh Fright. Karena serangan dari Fright, akhirnya Hajime terpojok lalu menyuruh Tio untuk keluar terlebih dahulu dan menuju ke kerajaan Ankaji untuk membawakan mereka batu seo yang berhasil dikumpulkan untuk warga Ankaji. Oke guys, untuk yang belum nonton chapter sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, akhirnya Tio pun berhasil keluar dari gunung api Goryeo-en. Dan tidak lama setelah Tio keluar, gunung api Goryeo-en pun akhirnya meletus dan menciptakan gempa yang sangat luar biasa. Gempa itu pun membuat seluruh warga Ankaji, Kaori, dan Miu menjadi sangat khawatir dengan keadaan Hajime dan yang lainnya. Di tempat lain, saat gunung api Goryeo-en itu meletus, Hajime dan kawan-kawan berhasil selamat dengan bantuan sihir penghalang milik Yue. Lalu, setelah letusan gunung itu selesai, tiba-tiba muncullah sebuah bangunan. Bangunan itu berwarna hitam di depan Hajime dan kawan-kawan. Hajime yang melihat itu, akhirnya Hajime memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata ruangan itu adalah sebuah altar yang biasanya ada di setiap labirin besar. Dan altar itu dipakai untuk mengukir sihir zaman dewa di otak para penakluk labirin. Setelah itu, Hajime dan kawan-kawan memutuskan untuk berdiri di atas altar tersebut. Dan tiba-tiba altar itu langsung aktif dan mulai membaca ingatan mereka untuk mengetahui apakah Hajime dan kawan-kawannya adalah penakluk labirin yang sah. Tidak lama dari itu, lalu Hajime dan kawan-kawan dikonfirmasi sebagai penakluk yang sah. Dan dalam sekejap, sihir zaman dewa pun langsung diukir di otak mereka. Dengan ini, labirin Goryeo-en dinyatakan berhasil ditaklukkan oleh Hajime dan kawan-kawan. Di labirin ini, ternyata Hajime dan kawan-kawan mendapatkan sihir zaman dewa, yaitu sihir ruang atau space magic. Dan akhirnya Hajime pun menyadari sesuatu. Hajime tahu alasan mengapa Fred bisa berpindah tempat dengan mudah dan sangat cepat. Karena Fred saat itu menggunakan sihir zaman dewa, yaitu space magic atau sihir ruang, yang berhasil dia dapatkan sebelum Hajime dan kawan-kawan sampai ke labirin ini. Setelah pemberian sihir zaman dewa, lalu tiba-tiba muncullah sebuah pesan yang ditunjukkan untuk para penakluk. Dan pesan itu dibuat oleh pembuat labirin ini. Nama pembuat labirin ini adalah Nyees Goryeo-en. Isi pesan itu sangatlah sederhana, dan isi pesannya adalah dengan tulus berdoa untuk masa depan, di mana orang memiliki kebebasan mereka sendiri. Hajime yang membaca pesan itu, lalu Hajime mencela pesan itu, karena bagi Hajime pesan itu sangat sederhana dan sangat pendek. Di sini Hajime sebenarnya sudah mengetahui informasi tentang Nyees Goryeo-en dari Meldy. Meldy bilang ke Hajime jika pembuat labirin Goryeo-en, yaitu Nyees Goryeo-en, adalah orang yang pendiam. Tapi Hajime tidak pernah membayangkan bahwa Nyees ini adalah orang yang sederhana. Setelah pesan itu selesai, lalu Hajime pun mendapatkan bukti penaklukan labirin. Dan bukti ini adalah sebuah liontin yang memiliki lambang yang sangat kecil. Setelah mendapatkan bukti, Hajime dan kawan-kawan pun memutuskan untuk segera keluar dari labirin ini dengan mencari jalan pintas
yang dapat membuat mereka keluar dengan sangat cepat. Tapi ternyata mereka tidak menemukan jalan apapun. Mereka hanya menemukan sebuah sungai lava yang mengalir entah kemana tujuannya. Dan Hajime pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti arus dari sungai lava tersebut, karena tidak ada lagi jalan untuk keluar dari labirin ini. Hajime pun langsung mengeluarkan artefak kapal selamnya. Mereka pun akhirnya menaiki kapal selam tersebut yang sudah diperkuat dengan sihir milik Hajime yang tahan panas terhadap lava. Tapi tiba-tiba arus magma yang kuat menyeret mereka semakin dalam ke dalam gunung api itu, yang bahkan Hajime pun tidak tahu akan dibawa kemana. Hajime yang mengetahui itu, dia hanya bisa berharap sebuah keberuntungan agar mereka dapat keluar dari dalam gunung api ini. Di sisi lain, Tio masih terbang dengan mode naga hitamnya, dan dia saat ini sedang menuju ke kerajaan Ankaji, membawa batu Seo untuk warga Ankaji sesuai perintah dari Hajime. Keadaan Tio saat ini sudah banyak terluka dari pertarungan sebelumnya, tapi dia memaksakan diri untuk cepat sampai di kerajaan Ankaji. Tidak lama, akhirnya dia sampai di kerajaan Ankaji, walaupun dia sebenarnya ragu untuk menunjukkan wujud naga hitamnya. Di sisi lain, para prajurit Ankaji saat ini sedang dalam keadaan yang sangat siaga, dan para prajurit banyak yang merasa cemas dan ketakutan. Keadaan ini terjadi karena mereka sudah mendapatkan sebuah laporan bahwa ada seekor naga hitam akan pergi menuju ke kerajaan mereka, dan para prajurit pun sudah bersiaga di depan gerbang utama untuk melindungi kerajaan mereka dari serangan naga hitam tersebut. Di sini mereka tidak tahu jika naga hitam itu adalah Tio. Di sisi lain, Tio yang masih dalam wujud naganya langsung memutuskan untuk mendarat di depan gerbang utama kerajaan Ankaji. Setelah dia mendarat, banyak debu muncul menutupi tubuh naganya. Dengan cepat, Tio langsung merubah wujudnya ke bentuk manusia. Setelah debu itu menghilang, para prajurit merasa sangat terkejut karena yang mereka lihat bukanlah naga, tapi seorang wanita. Dan wanita itu sedang terluka. Tapi tetap saja para prajurit terus waspada. Tapi tiba-tiba datanglah Kaori ke tempat itu. Kaori langsung berlari menuju ke tempat Tio. Kaori yang melihat Tio terluka, Kaori pun langsung memutuskan untuk mencoba mengobati Tio. Dan pengobatan pun akhirnya selesai. Setelah itu, Kaori pun merasa sangat panik karena dia melihat bahwa Hajime tidak pulang bersama Tio. Kaori yang melihat Hajime tidak ada, dia pun hampir pingsan. Tio yang melihat Kaori panik, dia langsung menenangkan Kaori. Tio bilang ke Kaori bahwa Hajime baik-baik saja, dan Hajime mengirimkan pesan untuk Kaori dan juga Miu. Tio bilang bahwa pesan Hajime untuk mereka adalah Hajime akan segera kembali. Kaori yang mendengar itu, akhirnya dia dapat tenang kembali dan memutuskan untuk percaya kepada Tio. Di sisi lain, para prajurit pun sudah dapat tenang kembali karena ternyata yang mendarat adalah seorang wanita, dan wanita itu adalah teman dari Kaori. Setelah itu, Kaori pun memutuskan untuk melanjutkan pengobatan para warga Ankaji yang masih sakit. Karena batu Seiyo yang dibawa oleh Tio sudah cukup banyak untuk mengobati mereka semua. Dan akhirnya setelah 3 hari, pengobatan warga Ankaji pun akhirnya selesai. Dan Kaori pun memutuskan untuk mengajukan sebuah saran kepada Tio. Kaori menyarankan kepada Tio untuk melakukan pencarian kepada Hajime dan yang lainnya, yang sampai saat ini belum juga kembali. Tio pun akhirnya setuju dengan saran itu. Dan akhirnya Tio dan Kaori pun memutuskan
untuk melakukan pencarian Hajime dan teman mereka yang lainnya. Tapi sebelum itu, mereka berencana untuk pergi ke kota air Erison terlebih dahulu untuk mengembalikan Miu kepada ibunya. Alasan mereka menuju ke kota air Erison terlebih dahulu karena mereka tidak mau membawa Miu ke gunung api Goryeo-en karena sangat berbahaya untuk Miu. Keesokan harinya, mereka pun langsung berangkat ke kota air Erison. Di sisi lain, saat Kaori menuju ke kota air Erison, saat ini kelompok Koki tidak melakukan hal apapun, kecuali hanya latihan terus-menerus. Tapi itu tidak meningkatkan kemampuan mereka sama sekali. Latihan itu hanyalah pelarian mereka karena ketidakmampuan dan depresi mereka karena mereka tidak bisa membunuh seseorang. Shizuku adalah satu-satunya siswa yang berhasil keluar dari rasa depresi. Dia lalu berlatih terus-menerus karena merasa dirinya masih terlalu lemah. Dia kesal karena dia merasa tidak mampu melawan iblis merah itu, yaitu si Catelia. Saat sedang latihan, tiba-tiba Shizuku mendengar suara seekor kucing, dan Shizuku memutuskan untuk menghampiri kucing tersebut. Lalu Shizuku memberi kucing itu makanan sandwich miliknya. Saat Shizuku sedang memberi makan kucing, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan seseorang tamu. Dia adalah teman Shizuku. Dia adalah putri kerajaan Hylik. Namanya adalah Liliana. Lalu Shizuku dan putri Liliana pun akhirnya saling menyapa satu sama lain. Setelah itu, Shizuku langsung bertanya apa keperluan Liliana dengan dirinya. Liliana lalu menjawab jika dia datang ke sini karena dia khawatir kepada Shizuku, karena dia tidak melihat Shizuku di tempat latihan bersama Koki dan yang lainnya. Liliana juga bilang bahwa ada yang ingin dia bicarakan tentang Hajime kepada Shizuku. Shizuku yang mendengar itu sangat penasaran, dan Shizuku meminta Liliana untuk memberitahunya. Liliana pun mulai bercerita tentang apa yang telah dia dengar dari keputusan kerajaan dan juga gereja Sein terhadap Hajime. Liliana bilang ke Shizuku bahwa kerajaan dan gereja Sein sudah mengetahui kejadian di kota Ul saat Hajime membantai 60.000 pasukan monster dan iblis. Dan kerajaan juga sudah tahu bahwa Hajime memiliki artefak yang sangat kuat. Dan juga Hajime yang tidak mau kembali ke kerajaan dan malah pergi meninggalkan kerajaan. Lalu Liliana memberitahu Shizuku bahwa kerajaan dan gereja Sein sudah menganggap Hajime sebagai pengkhianat dan diakui sebagai musuh negara, dan sudah memberikan perintah kepada semua orang untuk dapat menangkap Hajime dan langsung mengeksekusinya. Shizuku yang mendengar itu, dia hanya bisa terdiam, dan akhirnya pembicaraan pun selesai. Di tempat lain, Hajime dan kawan-kawan sudah berhasil keluar dari gunung api Goryeo-en. Ternyata sungai lava yang membawa kapal selam mereka telah menuju ke dalam laut. Dan akhirnya kapal selam Hajime dan kawan-kawan pun saat ini sudah berada di tengah lautan yang sangat luas. Saat ini kondisi Hajime masih belum pulih sepenuhnya, dan mereka juga tidak memiliki artefak apapun. Bahkan mereka tidak memiliki makanan apapun. Karena saat ini treasure warehouse milik Hajime sudah dibawa oleh Tio untuk mengangkut batu Seo ke kerajaan Ankaji. Hajime saat ini dia sedang duduk di atas kapal selam. Tapi tiba-tiba Yue datang menemui dirinya. Lalu Yue menggoda Hajime untuk melakukan ski di papap. Akhirnya mereka pun mulai bercocok tanam. Kapal selam pun mulai bergoyang, tapi bukan karena gelombang laut. Di sisi lain, saat ini Seiya sedang tertidur karena kelelahan. Ini disebabkan karena Yue meminum darah Seiya terlalu banyak untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Sedikit info, saat Yue meminum darah Hajime,
dia tidak perlu meminum banyak darah, karena darah Hajime dapat diproses dan dirubah menjadi energi dengan sangat efisien. Karena Hajime sudah terikat kontrak darah dengan Yue. Sedangkan saat Yue meminum darah Seiya, Yue membutuhkan banyak sekali darah, karena darah Seiya tidak bisa diproses secara efisien untuk dijadikan energi untuk Yue, karena Seiya tidak memiliki kontrak darah dengan Yue. Alasan kenapa Yue meminum darah Seiya adalah karena Yue tidak bisa meminum darah Hajime saat ini, karena Hajime saat ini masih kekurangan darah, karena Hajime sudah kehilangan banyak darah dari pertarungan sebelumnya. Di sisi lain, Seiya akhirnya bangun dari tidurnya, dan dia tidak menemukan seorang pun di dalam kapal. Lalu Seiya memutuskan untuk keluar ke atas kapal. Untungnya Yue dan Hajime sudah selesai bercocok tanam. Mereka pun duduk bersama di atas kapal yang entah kemana tujuannya. Di hari kedua, di siang harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Mereka makan dengan ikan, karena cuma itu bahan makanan yang bisa didapatkan. Saat mereka sedang makan siang, Hajime dan Seiya merasakan jika mereka sudah dikepung oleh banyak orang. Dan orang-orang itu berasal dari klan laut, sama seperti Miu. Ternyata di sini mereka salah paham dan mengira Hajime sebagai dalang penculikan orang-orang dari klan laut. Ditambah lagi, mereka melihat kapal selam milik Hajime yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan itu membuat mereka semakin yakin kalau Hajime adalah pelakunya. Karena artefak kapal laut Hajime itu seperti monster baru bagi mereka. Di sisi lain, Hajime tidak peduli. Dia dengan santai sambil memakan makanannya. Dan Hajime mengacuhkan mereka semua. Mereka yang melihat sikap angkuh Hajime, mereka menjadi sangat kesal. Dan salah satu dari mereka mencoba menyerang Hajime dan juga Seiya. Awalnya Hajime tidak berniat untuk bertarung dengan mereka, karena mereka berasal dari klan yang sama seperti Miu. Tapi mereka berusaha menyerang Seiya. Jadi Hajime tidak bisa membiarkan temannya diserang. Sebelum orang itu berhasil menyerang Seiya, Hajime lebih dulu menyerang orang itu. Dan dalam sekejap, orang itu terpental cukup jauh karena serangan dari Hajime. Rekan-rekannya yang melihat itu hanya bisa terdiam. Setelah itu, Hajime mencoba menjelaskan kepada mereka semua bahwa mereka hanya salah paham. Tapi mereka tidak mau mendengar penjelasan dari Hajime. Lalu Hajime mencoba untuk memberitahukan tentang keadaan Miu kepada mereka. Tapi itu malah semakin menimbulkan kesalahpahaman. Dan mereka semakin yakin jika Hajime telah menculik Miu. Dan akhirnya orang-orang itu pun mencoba menangkap Hajime lagi. Tapi Yue langsung mengeluarkan sihir andalannya. Sihir itu adalah Thunder Dragon dan membuat pingsan mereka semua. Akhirnya orang-orang itu pun diangkut oleh Hajime ke kapal selamnya. Dan satu orang yang pingsan disadarkan oleh Yue untuk dapat bisa mendengar penjelasan dari Hajime dan menunjukkan jalan ke kota air Erisen. Setelah orang itu sadar, Hajime mulai menjelaskan keadaan sebenarnya dan meminta orang itu untuk menunjukkan jalan ke kota air Erisen. Orang itu pun akhirnya setuju untuk mengantarkan mereka ke kota air Erisen. Mereka pun akhirnya sampai di kota air Erisen. Dan kapal Hajime pun akhirnya bersandar di dermaga kota air Erisen. Setelah kapal Hajime bersandar, orang-orang dari klan laut pun akhirnya keluar dari dalam kapal Hajime dan disuruh oleh Hajime untuk menjelaskan ke para penjaga yang ada di dermaga itu, yang saat itu terlihat sangat panik melihat kapal Hajime. Sebelumnya, Hajime sudah menceritakan kepada mereka semua sebelum mereka turun dari kapalnya
bahwa Miu ada di Ankaji, dan dia akan menuju ke Ankaji dan mengajak salah satu perwakilan dari klan laut untuk membuktikan perkataan Hajime. Tapi keadaan malah semakin kacau karena Hajime memasuki daerah kerajaan tanpa izin dan dengan bukti bahwa dia sudah menyerang teman-teman mereka. Setelah itu para penjaga pun malah ingin menahan Hajime dan kawan-kawan sebagai tahanan sampai semuanya menjadi jelas. Hajime yang mengetahui dirinya semakin dicurigai, Hajime mencoba menjelaskan, tapi itu tidak ada hasilnya. Hajime sebenarnya tidak mau memulai keributan karena mereka juga harus ke Ankaji dan pergi ke labirin selanjutnya, yaitu labirin ruin bawah laut Mergine yang dekat dengan kota air Erison. Saat keadaan semakin tegang dan tak terkendali, Seiya tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendengar sesuatu dari atas langit. Ternyata itu adalah suara dari Miu yang langsung terjun bebas ke bawah menuju Hajime. Dia melompat dari punggung Tio saat dia tahu Hajime ada di bawahnya. Hajime yang mengetahui itu, Hajime pun langsung melompat dan menangkap Miu, lalu memarahinya karena sudah melakukan hal yang sangat berbahaya. Orang-orang dari klan laut yang melihat itu, mereka merasa sangat heran. Kenapa Miu merasa sangat bahagia saat bersama Hajime? Tidak lama, Kaori dan Tio pun akhirnya mendarat. Kaori dan Tio yang melihat Hajime, mereka akhirnya lega karena Hajime dan yang lainnya baik-baik saja dan bisa bertemu di Erison secara kebetulan. Lalu, Tio akhirnya memutuskan untuk memberikan treasure warehouse milik Hajime kepada Hajime lagi. Dan Hajime lalu mengambil status plate-nya dari dalam treasure warehouse miliknya. Lalu Hajime menunjukkan status plate miliknya kepada para penjaga itu. Penjaga yang melihat itu, mereka sangat kaget saat mereka melihat bahwa Hajime adalah petualang peringkat emas. Dan Hajime sudah mendapatkan tugas dari kepala guild Irwa untuk mengantarkan Miu ke kota Erison. Penjaga itu akhirnya menjadi sangat sopan dan meminta maaf kepada Hajime. Setelah itu, Hajime dan kawan-kawan pun menuju ke rumah Miu untuk bertemu dengan ibu Miu yang dikatakan sedang sakit karena kehilangan Miu. Tapi sebelum mereka sampai di rumah Miu, tiba-tiba ada seorang ibu muda di umuran 20-an berlari sambil menangis dengan kaki yang pincang. Ternyata dia adalah ibu dari Miu. Namanya adalah Remia. Remia terlihat sangat bahagia melihat Miu bisa kembali lagi kepada dirinya. Di sisi lain, Miu merasa sangat cemas dengan ibunya karena dia melihat keadaan Remia dan dia meminta Hajime untuk membantu ibunya. Hajime pun menyetujuinya dan mengendong Remia menuju ke rumahnya. Itu membuat pria dari klan laut sangat cemburu kepada Hajime. Di Erison, ternyata Remia dan Miu sangat terkenal karena Remia sangatlah cantik. Remia mendapatkan luka karena dia mencoba mencari Miu yang hilang. Dan dia bertanya kepada sekelompok orang yang dia yakini telah menculik Miu. Tapi Remia malah diserang dan mengalami luka yang parah di kakinya. Karena Miu memanggil Hajime dengan sebutan Papa, orang-orang di klan laut yang mengidolakan Remia, mereka merasa terguncang. Dan mereka berpikir apakah Remia sudah menikah lagi dengan Hajime. Tapi Hajime tidak peduli dengan mereka semua. Tidak lama, akhirnya mereka pun sampai di rumah Miu dan Remia. Lalu Hajime meminta Kaori untuk melihat kondisi Remia untuk memastikan keadaannya. Kaori pun langsung memeriksa keadaan Remia. Tidak lama, Kaori bilang ke Hajime bahwa butuh 3 hari untuk menyembuhkan kaki Remia. Lalu Hajime dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan untuk berdiam diri dulu sampai Remia sembuh. Setelah itu, Hajime dan kawan-kawan pun ingin mencari penginapan.
Tapi mereka dihentikan oleh Remiya. Remiya lalu menawari mereka untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Hajime dan kawan-kawan pun akhirnya setuju. Tidak lama, akhirnya malam pun tiba. Dan Miu sudah mulai mengantuk. Miu pun lalu meminta Hajime untuk tidur bersamanya dan dengan mamanya. Hajime yang mendengar permintaan Miu, dia menjadi sangat kaget. Dan Remiya pun mulai menggoda Hajime dengan mengatakan kepada Hajime harus menjadi papa yang baik sementara dia berada di sini sebelum memulai perjalanan lagi. Dan Remiya pun mengatakannya sambil menyentuh pipi Hajime yang saat ini sedang memerah. Dan akhirnya Hajime pun menyetujuinya. Tapi tiba-tiba muncullah aura kecemburuan dari wanita yang lainnya yang saat ini berada di sekeliling Hajime. Tapi Remiya tidak peduli. Remiya terus menggoda Hajime. Remiya lalu bilang bahwa dia sudah ditinggal suaminya sudah 5 tahun dan menawari Hajime untuk menjadi suaminya dan menjadi papa Miu. Tapi aura kecemburuan semakin kuat. Yue dan yang lainnya terus menatap ke arah Remiya. Tapi Remiya semakin tidak peduli. Ternyata Remiya adalah saingan yang sangat kuat. Entah dia serius atau bercanda. Dan akhirnya hari pun terus berlalu. Selama waktunya di Erisen, Hajime terus mencoba sihir zaman dewa yang baru dia dapatkan dan memperbaiki artefak-artefak yang sudah rusak. Dan Hajime juga membuat artefak-artefak baru dari sihir-sihir yang baru dia dapatkan. Akhirnya tibalah di mana Hajime dan kawan-kawan akan mulai melanjutkan pencarian ke labirin selanjutnya, yaitu labirin bawah laut Mergine. Saat kepergian Hajime, Miu dan Remiya pun mengantarkan kepergian mereka. Remiya menunjukkan aura seorang istri yang membuat wanita lainnya semakin cemburu. Remiya seolah-olah mengantarkan suaminya untuk bekerja. Dan akhirnya perjalanan pun dimulai.